Terus kalau yang normal berat badannya yang mempengaruhi indeks Oh, normal cilik juga. itu yang dianjurkan berat badan 5 sampai 6 kg. Lagi nelpon, ciliki. 7 sampai 11,5 kg. Untuk yang obes 5 sampai 9 kg. Nah, ini ada catatan bawahnya nih. Pola kenaikan berat badannya gimana? Jadi pada trimester awal atau 3 bulan pertama itu harus paling enggak kenaikannya 3,5 pon. 1 pon setengah kilo kurang sedikit lah. Jadi kalau 3 pon ya kira-kira 2 kilo lah ya, 2,5 kilo lah. Itu pada 3 bulan pertama. Nah, kalau sudah lebih dari usia 3 bulan, selanjutnya itu harus kenaikannya setengah kilo per minggu. 1 pound per week ya, setelahnya. Itu untuk kenaikan berat badan ya. Nah, ini masalah yang tersering sih, yang dinuliskan apa saja sih berdasarkan di jurnal-jurnal juga. 1, anemia. 2, itu kurang energi kronik. 3, gizi kurang atau gizi lebih. Kalau gizi kurang saya rasa sudah jarang ya, sudah mungkin rata-rata sudah sejahtera lah. Ya mungkin masih ada tapi beberapa mungkin di daerah terpencil. Maka yang banyak kan ini ya gizi lebih ya, banyak yang mohon maaf gendut-gendut ya. Terus keempat tuh perilaku gizi yang salah. Mohon maaf Pak, bukan bukan menyindir ya, ini demi pendidikan ya. Terus banyak yang gendut Ki di sini Ki. Oh ya, maaf teman-teman. Jadi saya mengingatkan aja ya, biar dietnya sukses, biar tambah semangat. Terus tanda-tanda anemia apa saja sih? Anemia itu kan kurang darah ya. Dalam artian HB. HB itu nanti di dalam darah mengandung HB ya. HB itu kandungan darahnya. Nanti bisa tahu lewat apa? Lewat pemeriksaan lab. Diambil darahnya, dicek hasilnya berapa. Nah, ini nanti ada nilai normalnya. Nih, anak usia sekolah itu nggak boleh kurang dari 12, jadi harus lebih dari 12. Ini minimal segituan semua. Kalau ibu hamil 11. Kenapa kalau lebih rendah? Karena darahnya terbagi dua, untuk ibunya sama untuk janin yang dikandungnya. Terus untuk laki-laki dewasa 13, ibu menyusui 12. Nah, kita kembali ke pengertian anemia tadi. Anemia itu kan kurang darah ya, kalau cara gampangnya. Itu ada gejalanya apa saja sih yang sering? Jadi itu yang sering tuh 5L ya. Lemah, letih, lesu, lelah, lunglai. Ada yang sering ngalamin ini enggak? Sering ya? Ngantukan. Itu kurang apa nih? Kurang vitamin D, duit. Bukan ya? Ya itu kalau secara keluhan ya yang dialami kebanyakan pasien. Selain itu juga sering pusing, kadang mata berkunang-kunang. Jadi ketika tidur, tiba-tiba bangun tidur kok ngeliang, nah itu curiga bisa anemia. Kalau di pemeriksaan fisik, kalau saya biasanya kalau meriksa tuh, biasanya ditemukan pucat wajahnya satu. Terus kedua di ini nih, mata, di lingkar bawah mata, di apa sih ini namanya, mukosa mata, apa ya, di sinilah ya, di mata di bagian dalam tuh biasanya pucat, tidak merah. Normalnya kan merah nih, kayak saya nih, normal merah. Jadi tidak anemia. Kalau anemia itu pucat biasanya daerah situ. Terus bibirnya juga pucat. Setelah itu untuk diagnosis pastinya ya harus dicek lab, cek darahnya, berapa sih kandungan HB normalnya. Nah, ini kalau untuk penanggulangan anemianya, terutama yang sering itu kan anemia kurang zat besi ya. Nah, zat besi itu apa saja sih yang makanan yang banyak mengandung zat besi? Jadi itu di beberapa literatur yang saya baca, terutama di jurnal tuh, yang paling banyak tuh memang di daging merah. Daging merah tuh contohnya ya daging sapi atau daging kambing yang merah-merah itu ya. Hati juga banyak, di hati sapi atau hati ayam. Cuman kan kalau hati karena jeroan ya, itu mengandung banyak purin, nanti asam uratnya tinggi. Jadi kurang baik bagi tubuh. Baiknya daging aja. Atau ikan atau telur bisa.
Terus kalau misal lewat makanan kok susah, nggak naik-naik, itu bisa dibantu dengan tablet darah, tambah darah. Itu namanya obatnya kalau biasanya kalau yang sering kunjungan ke puskesmas itu namanya sulfasklerosus ya, tablet tambah darah, SF. Diminum 1 tablet tiap hari nanti biasanya kalau ibu hamil itu di 3 bulan pertama selama 90 hari. Terus untuk gizi lebih, saya rasa teman-teman udah tahu ya kondisi di mana tadi berat badannya sudah berlebih, IMT-nya lebih dari 25. Nah, akibat dari gizi lebih itu banyak. Itu pemicu dari awal penyakit-penyakit kronis, misalnya darah tinggi atau hipertensi, penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lain. Dan penyakit kanker juga salah satu faktor resiko tertinggi adalah kegemukan dari jurnal yang saya baca. Selain dari faktor eksternal lain, misalnya merokok atau alkohol atau konsumsi makanan yang banyak mengandung zat kimia. Terus untuk gizi kurang, saya rasa di sini nggak ada ya. Cuman kalau gizi kurang, memang rawan sistem imunnya lebih rendah, jadi gampang kena sakit biasanya kalau anak-anak yang gizinya kurang. Tanda gizi kurang ya tadi berat badannya kurang dari 17 dari IMT-nya. Kalau kurang energi kronik, saya rasa sudah tidak ada ya di sini. Ini udah zaman modern. Mungkin yang di kampung-kampung yang sangat sangat terpencil mungkin ada. Biasanya kayak orangnya kayak tinggal tulang, toh lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Aku termasuk ya. Apa Anda ajar, Anda normal Mas ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ke poin 2 ya tadi ya, tentang infeksi menular seksual ya. Adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik secara vaginal, anal atau lewat anus, terus oral lewat mulut. Nah, IMS ini merupakan masalah kesehatan yang sangat serius ya. Soalnya apa? Penyebab kesakitan paling banyak dan juga stigma pasien untuk berobat tuh kebanyakan biasanya malu ya. Karena malu itu nggak mau berobat, soalnya kan biasanya keluarnya di kelamin. Kan kalau orang-orang tahu biasanya pada ngecap, wah orang ini sukanya ini nih, sukanya main ini nih. Stigmanya jelek lah pokoknya, makanya itu penyebab kesakitannya paling banyak orang-orang pada enggan untuk berobat. Padahal itu bisa bisa banget, sangat banget lah menularkan ke orang-orang yang lawan pasangan seksualnya, gampang menularkan lewat hubungan seksual ya tadi, bisa lewat vaginal, anal, terus atau oral, mulut. Nah, kalau IMS nggak ditangani, terutama pada pasangan suami istri itu, bisa menyebabkan komplikasi yang serius, bisa menyebabkan kemandulan, salah satunya. Yang kedua, cacat pada bayi. Yang ketiga, kanker. Yang keempat, yang kalau sudah sangat fatal bisa menyebabkan kematian. Nah, kaitan antara infeksi menular seksual sama kemudahan tertular HIV juga sangat tinggi. Soalnya kan pada orang-orang yang penderita IMS ini biasanya perilaku seksualnya sangat tinggi ya, sering mungkin ganti-ganti pasangan sehingga nggak tahu orang ini mungkin kena HIV atau enggak, bisa sangat tertular HIV. Nah, perilaku seksual yang beresiko tuh yang beresiko tinggi itu yang gimana sih? Jadi ini saya cari pertama dari pasangan seksualnya bisa lebih dari satu. Jadi misal mungkin ada orang yang sudah bersuami istri, terus suaminya tetap jajan ke mana-mana lah, berhubungan dengan wanita lain dalam waktu 1 bulan atau 3 bulan terakhir, itu sangat tinggi terkena. Ya, yang saya maksud jajan di luar itu ya biasanya jajan PS, ya, aku sih ya, jajan gitulah. Terus berhubungan seksual dengan penjajah seks atau PSK ya dalam 1 atau 3 bulan terakhir. Soalnya apa, PSK kan nggak jelas itu riwayatnya. Dia habis berhubungan dengan banyak orang,
dan nggak tahu orangnya itu kena infeksi menular seksual atau enggak, atau kena HIV atau enggak, sehingga sangat mudah menularkan kalau misal dia atau PSK-nya kena sakit. Terus mengalami satu atau lebih episode IMS dalam 1 bulan terakhir. Jadi itu mungkin sebelumnya pernah terinfeksi dalam 1 bulan terakhir, jadi resiko tinggi kena IMS-nya juga semakin tinggi. Lalu perilaku pasangan seksual beresiko tinggi, jadi mungkin sama-sama ya, cowok ceweknya mungkin sama-sama suka jajan, layaban kemana-mana, jadi resiko tinggi untuk terkena IMS sangat tinggi sekali. Nah, kalau saya perhatikan memang kalau di data rumah sakit ya, kebanyakan penderitanya cowok ya yang periksa. Nggak tahu kalau yang cewek mungkin apa malu atau gimana. Nah, ini biasanya 3M faktornya ya, man, money, sama mobility. Kalau man, biasa laki-laki kan sukanya kadang ada kan beberapa suka pakai jajan-jajan yang di luar ya. Terus money, biasanya kalau punya uang banyak ya gitu. Terus ketiga mobilitas tinggi, situasi kerja tertentu, misalnya pada supir atau pertambangan, oil, gas yang terus di laut-laut itu biasanya memang banyak yang terkena IMS. Pengalaman saya juga di rumah sakit sering kayak gitu. Rata-rata ya yang kerjanya sebagai supir, kayak gitu sering jajan, tapi ya nggak menutup kemungkinan juga orang biasa-biasa saja. Ini saya tampilkan ya, mohon maaf ya gambarnya mungkin agak kurang tidak nyaman. Ini untuk gambaran saja. Ini penyakit raja singa ya, atau sifilis, penyebabnya itu bakteri namanya Treponema pallidum. Jadi itu lukanya kalau di cowok biasanya lukanya nih kayak koreng gitu, tapi tidak nyeri. Kalau di cewek juga sama, bisa di sekitar labia mayor atau labia minor ya, di sekitar bibir vagina itu bisa ada kayak gini luka. Ini berarti terkena infeksi seksual menular yang sifilis ya. Ini nggak ada keluhan, bisa sembuh sendiri memang. Tapi kalau nggak diobati, nanti akan lanjut ke tahap selanjutnya, ke tahap sekundernya sama tersiernya. Ini saya tunjukkan ke gambarnya selanjutnya. Nah, ini karena tadi awalnya mungkin di sekitar kelamin, lama-lama dia menyebar lewat darah ke seluruh tubuh. Nah, nanti ini tahap sekundernya yang di tangan sama kaki ini. Tapi sebenarnya nggak cuma di tangan sama kaki doang, bisa ke mulut, bisa kemana, tergantung suka-suka bakterinya mau nempel di mana. Ini nanti bisa timbul kayak gini nih. Jadi kayak luka, koreng, nggak sembuh-sembuh. Nah, tahap selanjutnya, tersiernya bisa sampai ada timbul benjolan. Benjolan namanya guma ini yang di gambar ini tertulisannya. Banyak nanahnya dan bau. Jadi sebisa mungkin kalau ada yang terkena infeksi seksual menular, itu segera diobati. Selanjutnya ini penyakit GO ya. GO ini pada gambar pertama yang kiri atas, ini pada perempuan. Perempuan ini di rahim dalamnya ya, terutama di porsio atau pintu rahimnya. Ini mengeluarkan nanah. Ini keluhannya khas biasanya. Pasien datang dengan, Pak, saya kok kalau pipis pagi keluar nanah ya. Nah, itu curiga bisa terkena IMS yang jenis ini, GO. Ini pada perempuan yang kanan ada nih, bisa pada lubang pipisnya banyak nanahnya. Ini kalau kena bayi, biasanya kalau ibu hamil yang kok terus tiba-tiba kok kena infeksi, mungkin karena suaminya habis jajan terus habis itu berhubungan ke ibunya yang hamil, terus tiba-tiba ibu hamil setelah itu melahirkan anaknya padahal ibunya masih terkena infeksi dan melahirkannya lewat pervaginam atau normal, tidak sesar ya. Ini nanti bisa kena ke bayinya, ke matanya. Jadi nanti matanya banyak nanahnya kayak gini, kasihan lah pokoknya. Ini salah satu contoh lagi bakteri yang chlamydia. Ini hampir mirip dengan GO tadi, cuman nanahnya warnanya nggak sekental yang GO ya, warnanya agak jernih.